Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan banyak rezekinya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Di Atas Bumi, Di Bawah Langit, Setra Gondomayit. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di Atas Bumi, Di Bawah Langit. Sebuah pemandangan yang tidak terduga pun terjadi. Sebuah gerbang menuju alam terkutuk yang dulu sekuat tenaga ingin kami tutup. Kini justru kami berharap sebaliknya. Retakan gerbang dimensi terbuka di atas kami. Bukan retakan yang besar, namun energi yang besar muncul dari sana. Aku melihat ada beberapa sosok makhluk mencoba mendobrak keluar dari gerbang itu. Namun Nyi Sendang Rangu menahannya dengan kemampuannya. Mas Jagat hanya berdiri di bawah gerbang itu dengan menggenggam pusaka pisau batu itu. Ia mengenakan sebuah gelang emas yang bentuknya mirip pusaka kerajaan. Seketika, gelombang dimensi yang tidak beraturan tenang oleh ilmu Mas Jagat. Aku sadar ada perubahan dari permukaan tanah, seolah ada energi yang berasal dari Mas Jagat menyambar ke tanah ini dalam radius besar. Pengaruh kesadaran alam ini begitu besar. Selesaikan dengan cepat, teriak Mas Jagat sambil menusukkan pisau itu ke tanah tempat ia menebarkan energinya. Pohon-pohon mati, padang tanpa hembusan angin, udara yang dingin, dan ketakutan yang terus menghantui. Tidak salah lagi, ini adalah alam Jagat Segoro Demit. Suara pertarungan seketika berpindah ke tempat ini. Ki Ronggogupolo pun merasa kaget dengan perubahan ini. Ternyata ini rencana busuk kalian, ucap Dalang Demit itu. Ia yang kesal kembali merubah dirinya menggunakan wayang Rahwana dan memukul Ki Joyo Talun hingga terpental ke arah kami. Ki Ronggogupolo menancapkan azimat wayang Durga di tanah. Tanpa dikendalikan oleh Dalang Demit itu, azimat itu pun menarik setiap sosok demit di alam ini. Tempat apa ini? Tanya Ki Joyo Talun. Tempat terbaik untuk kita mengamuk, ucap Cahyo. Kali ini, ia mengikatkan sarungnya di pinggang dan menepuk dadanya berkali-kali. Wanasura, keluar! Cahyo berteriak, memerintahkan sosok kera itu keluar dari tubuhnya. Seketika sosok kera raksasa muncul di hadapan kami. Kliwon menyambut kehadiran wujud saudara kembarnya itu dan mengaum sekeras-kerasnya, menyatakan kekuatannya. Cahyo menaiki Wanasura dan membantu Kliwon menghadapi Dewi Ular Purba. Kali ini serangan mereka bersahutan hingga ular besar yang sebelumnya sulit untuk dilukai, kini mulai merasa gentar. Kini adalah giliranku. Aku memasuki alam pikiranku, mencoba mengingat setiap kata yang pernah diucapkan oleh Eyang Widarpa saat menolongku melawan Brakaraswana. Sambungke rong alam kasebut, rino wengi dadi siji, rogolan jiwa iso nyawiji. Saat itu seketika aku merasakan sekitarku menjadi hening dan gelap. Aku menatap ke arah sekitarku, dan perlahan terdengar suara tawa dari seorang kakek tua dari sekeliling tempat ini. Aku ingat sekali suara itu, suara tawa yang datang saat nyawaku dalam bahaya. Di hadapanku ada sosok seorang kakek tua yang seharusnya tidak ada di tempat ini. Ia terus tertawa, terkekeh melihatku. Eyang, kenapa Eyang masih ada di sini? Aku bertanya. Seketika tawanya terhenti dan menghampiriku dengan tatapan kesal. Nek kowe arep mati, aja nyusahke wong.
Dasar bocah asu. Aku tersenyum mendengar umpatannya. Namun, mengapa air mata ini malah ingin menetes? Bersamaan dengan kemunculannya, rambutku memanjang dan memutih. Taring muncul dari mulutku, kuku di tanganku memanjang dan menjadikannya sebagai cakar. Seketika kekuatan besar mengalir ke arahku. Alam hitam yang menyelimutiku menghilang bersamaan dengan sosok Eyang Widarpa yang menyatu bersamaku. Danan, tidak mungkin. Itu Eyang Widarpa. Tanya Cahyo heran. Enggak, Danan. Itu pasti bukan Eyang. Tambah Pak Lek. Aku menatap seluruh tubuhku. Ini persis saat aku melawan Brakaraswana dulu. Tapi, Kalian tidak usah bingung. ucap Nyi Sendang Rangu. Itu adalah peninggalan Widarpa saat ia masih hidup. Kisah hidupnya membuat sosok jin di sekitarnya kagum. Banyak dari mereka ingin mengamalkan ilmunya hingga mengambil sosok Widarpa. Dan yang kamu temui barusan adalah salah satunya. Jelas Nyi Sendang Rangu. Kini aku mengerti, sosok tadi adalah jin yang mengingat semua ingatan dan ilmu Eyang Widarpa. Iya, tidak mungkin Eyang kembali. Aku pun tidak rela itu terjadi bila Eyang sudah nyaman di sana. Dan untuk makhluk apapun yang mengambil wujud dan ilmu Eyang ini. Eyang Jin, bantu aku selesaikan ini. Sopo sembok sebut Eyang Jin bocah asu? Balasnya dengan suara berasal dari mulutku juga. Aku pun sedikit tersenyum. Bahkan cara bicaranya pun benar-benar sama. Ki Ronggo Gupolo menghantamkan pukulannya ke arahku. Namun kali ini aku dengan mudah menghindarinya dan menusukkan kerisku ke punggungnya. Ia terluka, namun aku tahu luka itu akan segera menutup sehingga aku mengayunkan cakaran untuk melukainya lebih lagi. Ki Ronggo Gupolo tidak ingin diam. Ia merasa perlawanan kami membahayakan dirinya. Ia menendangku sekuat tenaga, namun kali ini aku bisa menahannya walau sedikit terseret. Nyi Sendang Rangu, kenapa masih santai-santai di pundak Butolireng? Ucap Cahyo mencoba menyenggol Nyi Sendang Rangu. Bocah, berisik. Kalau aku ikut bertarung, kesadaran kalian akan segera diambil oleh alam ini. Lagi pula, aku sudah tidak lama bertemu dengan raksasa Bukit Batu yang tampan ini. Butolireng membalas senyumnya sekaligus menahan serangan api dari mulut siluman naga itu. Bisa-bisanya kamu menggodaku di saat seperti ini. Ucap Butolireng yang dibalas senyum si Nyi Sendang Rangu. Batara Naga Undio Raksa, tidak mungkin kau dikalahkan oleh raksasa tua itu kan? Ledek Ki Ronggo Gupolo sambil terus melawanku. Merasa terpancing dengan ucapan Ki Ronggo Gupolo, sosok yang dipanggil dengan sebutan Batara Naga itu membakar tubuhnya dengan api hitam dan menerjang Butolireng hingga tubuhnya terjatuh. Jaga bicaramu dalang brengsek. Ucap sosok naga itu menggema di pertarungan. Waktu kita tidak banyak. Biar ku bantu untuk menghabisi mereka semua. Balas dalang demit itu yang meninggalkan pertarungan dan menaiki tubuh Batara Naga. Ki Ronggo mencabut beberapa benda dari ikat pinggangnya. Sebuah batu akik besar ia menempelkan di punggung Batara Naga. Pusaka naga Kurusetra. Ucap Batara Naga menyadari kekuatan dari batu itu. Seluruh makhluk tempat ini dalam kuasamu. Selesaikan semua dan kita bangkitkan seluruh pasukan kita. Ucap Ki Ronggo Gupolo. Cahaya hitam menyelimuti tubuh naga itu dan membuatnya berubah menjadi sosok raksasa bersisik naga dengan pakaian layaknya seorang raja. Ki Ronggo Gupolo tetap berdiri di bahu Batara Naga dan mengarahkannya untuk menyerang Butolireng. Pertempuran dua raksasa besar tidak dapat direlakan. Bahkan ukuran kami hanya setinggi mata kaki mereka. Berbeda dengan tadi,
Kali ini Batara Naga dapat dengan mudah menjatuhkan Butalireng. Ia melompat dan menginjakkan kakinya ke tubuh Butalireng hingga matanya terbelalak menahan serangan itu. Tak puas dengan serangannya, dalang demit itu melemparkan sebuah benda lagi dari ikat pinggangnya dan merubah menjadi tombak tajam besar yang digenggam oleh Batara Naga. Ini akibatnya kalau menantang kami, ucap Batara Naga bersiap menghabisi Butalireng. Aku tidak tinggal diam begitu saja. Sebuah mantra telah aku bacakan pada keris Raga Sukma yang membuatnya disinari dengan cahaya kilatan putih. Dengan cepat aku menangkis serangan tombak raksasa itu dan membuat lengannya terpental. Bah, bangun bah, kita hadapi bersama, ucapku pada Butalireng. Butalireng mencoba menahan sakitnya dan berdiri. Jangan lengah, sepertinya makhluk ini yang terkuat di antara mereka, ucap Butalireng padaku. Batara Naga kembali mencoba menyerang Butalireng, tapi kali ini Butalireng bisa menahannya walau dengan susah payah. Aku pun berusaha melompat setinggi-tingginya menaiki tubuh Batara Naga. Dengan sigap, aku menghunuskan kerisku lagi ke tubuh Ki Ronggokupolo. Namun, ia berhasil menahan seranganku dengan kerisnya. Kami bertarung di atas tubuh Batara Naga. Sesekali aku mencoba menusukkan kerisku ke tubuh sisik naga ini, tapi selalu gagal. Sisik ini sangat keras, bahkan dengan wujudku saat ini pun aku tidak mampu menembusnya. Kamu tidak pantas menodai tubuh Batara Naga, ucap Ki Ronggokupolo yang seketika berada di depan dan di belakangku secara bersamaan. Aku mencoba menyerang sosok yang berada di belakangku, namun sosok itu menghilang, dan seketika sebuah keris menancap di punggung bahuku. Aku tidak berhenti sampai di situ. Kini aku menahan tangan yang menyerangku dan menusukkan keris Raga Sukma tepat pada lehernya. Kurang ajar, ucapnya kesal, mencoba berbicara dengan kerisku yang menancap di tenggorokannya. Aku tidak mencabut keris Raga Sukma dan membiarkannya terus menancap di sana. Dengan tanganku yang menyerupai cakar, aku mencabik-cabik tubuh Ki Ronggokupolo, daging demi daging, hingga tidak ada organ yang tersisa di tubuhnya. Aku tidak yakin itu akan menghabisinya, namun setidaknya itu memberiku waktu. Saat Ki Ronggokupolo tidak berdaya, aku memisahkan ragaku dan melayangkan sukmaku ke arah mata Batara Naga dan menancapkan wujud gaib keris Raga Sukma. Nyi Sendang Rangu yang sadar dengan strategiku menatap tubuhku yang terjatuh. Sewu geni sukma langit, pati geni samber nyawa. Aku mengucapkan sebuah mantra yang terdapat dari ingatan dari wujud ini. Seketika kedua keris yang menancap di mata Batara Naga dan leher Ki Ronggokupolo meledak dengan api yang sangat besar, membakar rongga mata hingga tulang-tulang Ki Ronggokupolo. Wah, bocah brengsek, teriak Batara Naga yang setengah matanya terbakar oleh api itu. Tidak buruk, bocah, ucap Butalireng sambil menghantamkan pukulan pada Batara Naga hingga kehilangan keseimbangannya. Hebat, tinjumu yang terkuat, Mbah Butalireng, teriakku yang mendadak teringat saat Butalireng menolongku dari wayang buto yang menyerangku saat kecil. Ini belum seberapa. Apa kamu ingat ini, bocah? Butalireng membacakan sebuah mantra pada kepalan tangannya. Aku ingat gerakan itu. Gerakan sama yang aku pelajari dari Bapak. Eyang, jangan bilang. Bukan kamu saja yang mempelajari ilmu dari Bisma. Ucap Butalireng seolah ingin memamerkan serangannya itu. Aku pun tidak mau kalah dan membacakan mantra serupa pada genggaman tanganku. Tepat saat Batara Naga hendak kembali berdiri dan Ki Ronggokupolo mulai pulih, kami melancarkan serangan itu. Ajian Lebur Saketi, sebuah pukulan jarak jauh dalam wujud terkuat yang pernah ada,
kini dilontarkan oleh Buto-Lireng ke tubuh Batara Naga dan membuatnya terpental. Serangan itu bersamaan dengan mendaratnya seranganku di tubuh Ki Ronggogupolo. Darah hitam bermuncratan bagai hujan di mulut Batara Naga dan Ki Ronggogupolo. Naga tua, sudah cukup. Tolong aku, hentikan mereka. Ucap Ki Ronggogupolo yang mulai kewalahan. Aku terus menghajarnya berkali-kali. Ini adalah gerakan Eyang Widarpa yang selalu ia gunakan untuk membantai demit alas. Tidak aku berikan sedikit pun kesempatan untuk tubuhnya beregenerasi. Wanasura dan Wanasudra terlihat mengamuk. Ia menjadikan Dewi Ular Purba itu sebagai bulan-bulanan. Ada yang aneh dengan kedua tubuh kera raksasa itu. Seluruh tubuh mereka dipenuhi perhiasan seorang panglima. Jul, itu pusaka mereka. Tanyaku pada Cahyo. Cahyo yang menaiki tubuh Wanasura tertawa mendengar pertanyaanku. Bukan kamu saja yang punya jurus rahasia. Di alam ini, mereka bisa menarik pusaka dari zamannya. Teriak Cahyo bangga. Aku melihat Cahyo sudah menguasai medan tempur. Wanasura menahan leher ular itu dengan tubuhnya yang membesar dengan pengaruh pusakanya. Cahyo melompat dari tubuh Wanasura, mengambil sarungnya dan menutup wajah sosok Dewi berselendang hitam yang tubuhnya menyatu dengan kepala ular itu. Ajian penguat raga telah dibacakan di tubuh Wanasura, sehingga sebuah serangan besar dilancarkan sekuat tenaga ke tubuh Dewi itu. Sekali lagi pemandangan mengerikan terjadi. Wanasura dengan buasnya memisahkan tubuh ular dan tubuh ularnya itu hingga darah kembali membanjiri tanah di tempat ini. Naga tua brengsek, jangan bilang kau kalah hanya dengan serangan remeh itu. Protes Ki Ronggogupolo. Namun kenyataan serangan Buto-Lireng memang terus memberondong Batara Naga. Batara Naga berusaha menghindar dan terbang ke arahku. Ia mendekat ke arah Ki Ronggogupolo. Bagus, singkirkan manusia itu. Kita habisi mereka. Ucap Ki Ronggogupolo. Batara Naga pun mengangkat tubuh Ki Ronggogupolo. Tapi bukan menolongnya. Ia malah memakan tubuh Ki Ronggogupolo dan mengunyahnya seperti makanan kecil. Apa ini? Lepaskan aku, naga brengsek. Ucap dalang demit itu. Sudah. Maafkan aku. Batara Naga tidak peduli. Ia tetap mengunyah tubuh Ki Ronggogupolo hingga habis dan menelannya. Sungguh menjijikan. Aku pun segera berlari mundur menjauh dari dirinya. Ada yang aneh. Di tubuh Batara Naga muncul motif aneh yang menghiasi sisiknya. Ada kekuatan besar yang menyelimutinya. Mundur, Danan. Mundur. Teriak Buto-Lireng. Aku menurut, namun Batara Naga terlalu cepat. Seketika pukulannya mendekat mencoba memukulku. Beruntung Buto-Lireng berhasil menabraknya dan membuat pukulan Batara Naga meleset. Sayangnya di tangan satunya sudah terdapat kabut hitam yang membungkus tangannya. Dengan sigap Batara Naga mengarahkan lengannya itu dan menembus perut Buto-Lireng. Bah! Aku berteriak panik. Sebuah lubang besar berbentuk di tubuh Buto-Lireng dan membuatnya terkapar di tanah. Bah! Batara Naga melompat menuju Cahyo. Dengan mudah Wanasura dan Wanasudra dihempaskan begitu saja. Ia mengambil tubuh Dewi Ular itu dan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan pada Ki Ronggogupolo. Melumatnya hingga habis. Aku merasakan kekuatan besar semakin mengalir dari tubuh Batara Naga. Kali ini muncul satu buah mata di dahinya. Entah bagaimana kami harus melawan sosok sekuat itu. Mas Jagat terlihat kesulitan melawan Gondokolo dengan sebagian tenaganya yang terkuras karena memindahkan kami. Mas Jagat, mundur.
Teriak Dirga yang sadar pertarungannya sama sekali tidak seimbang. Sayangnya, Gondokolo sudah melemparkan bola api hitam ke arah jagat. Ia menahan dengan salah satu wujud keris Dirga, namun tidak berhasil. Seketika sebagian lengannya terbakar oleh api itu. Pak Wajah terjatuh dalam wujud rangdanya. Bola api di langit bersiap menghantamnya dan menciptakan sebuah ledakan besar. Pak Wajah berhasil menghindar, namun lukanya tampak serius. Entah mengapa seketika posisi terbalik. Dirga berusaha menahan Songkokolo dan Gondokolo seorang diri. Aku tahu dengan jelas itu tidak akan lama. Butolireng tidak bergerak. Kini raksasa itu berada di hadapanku dan Cahyo. Lengannya yang kembali menghitam bersiap menyerang kami. Inilah serangan yang dapat melubangi tubuh Butolireng dengan mudah. Danan, minggir! Cahyo berteriak. Sayangnya ini tidak mudah. Lengannya terlalu besar dan cepat. Dalam jarak beberapa meter, kepalan pukulan itu hampir menutupi seluruh penglihatanku. Aku berpikir serangan ini akan menghabisiku. Namun tepat sebelum serangan itu mendarat, tiba-tiba ada sosok yang menarik tubuhku. Ia membawaku menghindari serangan itu dengan halusnya dan menghindari setiap aliran energi yang menyelimuti serangan itu. Aku selamat, bukan dengan gerakan besar. Aku selamat hanya beberapa puluh senti dari kepalan besar itu. Saat itu, aku juga menoleh ke arah sosok yang menyelamatkanku. Danan, itu... Tanya Cahyo. Nyai Jambrong. Ucapku memastikan bahwa sosok yang menyelamatku adalah nenek tua yang dulu pernah menjadi musuh kami. Jangan cepat mati, bocah. Kalian masih harus memastikan cucuku hidup di dunia yang aman. Ucapnya padaku. Sebuah energi besar membuat aku menoleh ke arah energi itu. Itu adalah api hitam besar menerjang ke arah Dirga yang berasal dari kedua demit kembar, Songkokolo dan Gondokolo. Dirga berhasil mengalihkan arah bola api itu dengan kerisnya. Namun seketika, Songkokolo sudah berada di hadapannya, mendapatkan sebuah pukulan yang membuatnya terkapar. Dirga! Pak Lek berteriak yang segera meninggalkan pertarungannya. Namun jarak mereka terlalu jauh. Sayangnya Gondokolo sudah bersiap menghabisi Dirga. Tapi serangan makhluk itu tertahan ketika ada seseorang yang melompat menginjak wajah setan itu dan mengalihkan serangannya. Dia seorang anak muda yang sepertinya umurnya tidak jauh dari Dirga, dengan sarung yang dikalungkan di bahunya. Guntur, kamu Guntur kan? Tanya Dirga kepada anak itu. Hehehe, maaf telat. Repot juga kalau pergi sama nenek-nenek. Ucapnya dengan santai. Dirga pun berusaha berdiri dan mendekat ke arah Guntur. Sudah Guntur, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang segera cari tempat yang aman. Makhluk ini bukan setan biasa. Ucap Dirga pada Guntur. Lah, gak mau ah. Udah jauh-jauh sampai sini, malah disuruh ngumpet. Jangan nekat Guntur. Setan itu gak bisa dikalahkan seperti demit alas lainnya. Dirga melarangnya. Songkokolo tidak ingin mendengar perbincangan mereka berdua dan kembali menghantamkan tinjunya. Aku mungkin tidak punya pusaka istimewa seperti dirimu. Juga tidak punya kekuatan makhluk sakti seperti Wanasura. Ucap Guntur. Saat itu pukulan Songkokolo hampir mendarat di tubuh Guntur. Namun ia menghindar dan mengalihkannya hanya dengan tendangannya yang aku rasa juga telah diperkuat dengan ilmu kanuragan. Tapi aku punya ilmu bela diri yang diturunkan langsung dari nenek-nenek yang gak kalah tua dari pasukanmu. Lanjut Guntur bersamaan dengan sebuah kerikil mendarat di kepalanya. Nenek apa katamu? Tanya Nyai Jambrong dari jauh yang mendengar ucapan Guntur. Enggak mbah, maksudnya nenek pendekar.
teriak Guntur sambil mengelus kepalanya yang terkena lemparan kerikil dari Nyai Jambrong. Ngomong macem-macem, tak samplok cangkemmu. Teriak Nyai Jambrong dari jauh. Dirga terkagum dengan apa yang dilihatnya. Guntur berhasil menghindar dan mengalihkan semua serangan Songkokolo dan Gondokolo dengan ilmu bela dirinya. Hampir tidak ada satupun serangan yang mengenainya. Di satu sisi, Nyai Jambrong juga sama. Ia mengalihkan semua serangan Batara Naga sehingga kami terhindar dari serangan yang bahkan mampu menggetarkan gunung itu. Pak Bimo, aku butuh kekuatanmu, ucap Mbah Jiwo tiba-tiba. Sepertinya merekalah satu-satunya yang berhasil memenangkan pertarungan di sini. Terlihat dari sosok Jogorawu yang kembali berubah menjadi sebuah wayang. Sebentar lagi akan datang, ucap Mbah Jiwo. Apa maksud Mbah Jiwo? Tanya Pak Lek yang juga berhasil membuat pemuda bertopeng hitam itu terkapar. Salah satu keahlian seorang penempa pusaka adalah memanggil bahan yang akan ia tempa. Sebentar lagi benda itu akan datang. Aku butuh bantuan Pak Bimo dan Keris Sukmageni, ucap Mbah Jiwo. Benar saja, tak berapa lama terlihat sebuah benda besar dari langit hitam di jagat Segoro Demit jatuh menimpa sekumpulan demit yang melawan kami. Itu meteor? Tanya Mbak Wijan. Ini watu yang kupanggil dari alam ini. Sekarang tancapkan seluruh pusaka kalian di batu ini, perintah Mbah Jiwo. Tidak ada satupun dari kami yang mengerti apa yang dimaksud oleh Mbah Jiwo. Tapi saat itu semua segera melarikan diri dari musuh-musuhnya dan menancapkan pusakanya ke batu meteor itu. Keris Sukmageni, keris Mbah Wijan, tombak Lembu Warok, keris Dasamuka, hingga pusaka milik anak buah Mbah Wijan. Terakhir, Mbah Jiwo membakar semua benda itu dengan korek api pusaka berukiran kuno yang ia bawa. Seketika meteor itu menyala membara, mengeluarkan api berwarna putih yang menyala membara. Pak Bimo, saat batu ini meledak, kendalikan ledakannya seperti mengendalikan geni Baraloka, ucap Mbah Jiwo pada Pak Le. Meledak, benda itu bisa membunuh kita semua. Pak Le bertanya pada Mbah Jiwo. Untuk itu, ilmu Pak Bimo diperlukan. Maaf, aku tidak memiliki cara lain, ucap Mbah Jiwo pada Pak Le. Pak Le pun berusaha mengerti, namun kecemasan tetap terlihat di matanya. Sementara yang lain mengulur waktu, Pak Le membacakan ajian pemanggil geni Baraloka dan menyatukan apinya dengan batu meteor itu. Dalam hitungan detik, batu itu semakin membara. Seluruh udara di alam ini seolah merasuk ke dalamnya dan meledak dengan keras. Api besar berterbangan menyambar Songkokolo dan Gondokolo. Seketika tubuhnya terkapar dengan cepat menjadi abu. Api itu juga membakar Nyai Wijul dan berbagai dedemit yang berada di alam itu. Batara Naga tidak bisa menghindar dengan ukurannya. Berbagai pecahan batu itu pun menyerang bertubi-tubi hingga membakar tubuhnya yang tumbang. Hebat, dengan kecepatan ledakan seperti ini, tidak ada satupun dari serangan itu yang mengenai manusia. Pusaka ini memang mengenali pemiliknya masing-masing. Dengan itu, aku lebih mudah mengendalikan ledakannya, jelas Pak Le. Ledakan itu memang menerjang bertubi-tubi dan menggetarkan tanah ini. Tidak bisa. Kita tidak bisa lebih lama di alam ini. Jagat berteriak tiba-tiba. Ledakan ini menghancurkan jalur dimensi tempat ini. Kita harus segera kembali. Kami melihat seluruh demit tumbang satu persatu. Mungkin benar, ini saatnya kami meninggalkan alam ini.
Nyi Sendang Rangu menerima kode dari Mas Jagat dan kembali membuka celah gerbang ke alam kami. Pergi, aku akan menyusul setelah ledakan ini selesai. Ucap Pak Le. Guntur membantu Dirga berdiri melintasi gerbang yang menghisap mereka. Satu persatu kami meninggalkan alam ini bersama sosok dedemit yang terbakar. Nyai Jambrong menghalau seluruh pengikut Padepokan Ronggo Majid, sembari membuka jalan pada kami untuk pergi dari alam ini. Aku dan Cahyo berjalan ke arah gerbang, namun Ki Joyo Talun tidak menggubris kami, malah menyeret kakinya menuju Azimat Wayang Durga. Ia benar-benar berniat menghancurkannya. Ki, kita kembali. Sudah tidak ada yang bisa mengendalikan azimat itu. Aku berteriak. Tugasku masih belum selesai. Ucapnya yang sepertinya memang tidak berniat mendengarkan ucapan kami. Ia berlari menebaskan keris besarnya untuk mengoyak azimat itu, namun gagal. Sebaliknya, Batara Naga yang hampir sekarat justru menangkap Ki Joyo Talun dan melemparnya sejauh mungkin hingga tubuhnya menabrak bukit dan memuntahkan darah dari mulutnya. Ki! Cahyo mengejar Ki Joyo Talun, memastikan keadaannya. Jangan berani-beraninya kau menyentuh azimat itu. Ucap Batara Naga yang masih berusaha berdiri. Danan, cepat. Teriak Nyi Sendang Rangu yang mempertahankan gerbang itu. Aku menoleh ke arah sekitar. Hampir semua sudah meninggalkan tempat ini. Hanya tersisa Pak Le yang mempertahankan ledakan ini. Panjul, Danan, tinggalkan tempat ini. Pak Le berteriak yang mulai melepas batu meteor itu yang ledakannya mulai mereda. Aku menoleh pada Cahyo. Tatapan matanya terlihat kosong. Sepertinya aku bisa menebak bagaimana kondisi Ki Joyo Talun yang merasuki tubuh Sena. Tidak mungkin Sena. Pak Le, pergilah lebih dulu. Ucapku dengan suara gemetar. Biar aku dan Danan yang menuntaskan ini semua, Pak Le. Jelas Cahyo dengan wajah yang sangat serius. Pak Le bersiap menghalangi niat kami. Namun saat Cahyo mengangkat tubuh Sena dan membawanya kepada kami, ucapannya terhenti. Cahyo meletakkan tubuh Sena yang sudah hancur tidak bernyawa. Wajahnya dipenuhi dengan darah yang bahkan terus mengucur walau ia sudah tidak bernyawa. Biar kami selesaikan semua ini, Pak Le. Tidak boleh ada lagi seseorang yang kehilangan nyawa lagi setelah ini. Ucapku dengan mata yang berkaca-kaca. Kini Pak Le mengerti apa maksud kami. Ia membaca doa, menutup mata Sena dan meletakkannya di tanah. Belum pernah aku melihat wajah Pak Le sekesal ini. Kalau harus ada yang menuntaskan ini semua, berarti itu adalah kita bertiga. Ucap Pak Le. Ia mencabut pusaka dari batu meteor itu dan melemparkannya ke arah gerbang. Nyi Sendang Rangu memandang kami dan membaca niat kami. Tidak ada sama sekali senyum di wajahnya. Danan, Cahyo, Pak Le, cepat! Teriak Jagat yang ingin kembali keluar gerbang dimensi itu menjemput kami. Namun seolah mendukung niat kami. Nyi Sendang Rangu menutup gerbang itu hingga Jagat dan yang lain kembali ke alam kami. Kematian kalian lebih mengenaskan dari orang bodoh itu. Ucap Batara Naga sambil mengambil azimat Wayang Durga yang besar ukurannya. Ternyata sangat pas untuk digenggamnya. Ia mengibaskannya beberapa kali hingga memanggil sosok siluman ular dari alam ini. Aku dan Pak Le segera menerjang makhluk-makhluk itu bersenjatakan keris Raga Sukma dan keris Sukma Geni. Kilatan putih dari kerisku dan api hitam dari keris Sukma Geni mewarnai medan pertempuran saat ini. Hujan deras menetes, seolah restu Sendang Rangu membantu pertarungan kami untuk mempertahankan kesadaran kami. Pak Le, datang lagi siluman berwujud manusia anjing. Pak Le pun menyadari kedatangannya.
dan segera menghabisi makhluk itu dengan bilah hitam dari kerisnya. Batara naga di belakangmu. Peringat Pak Le. Pukulan besar mengarah ke arahku dari belakang. Aku mengingat gerakan Nyai Jambrong tadi dan membaca aliran kekuatan pukulan itu dan menghindarinya setipis mungkin. Terdengar suara tawa lemas Butolireng. Suaranya semakin lama semakin mengecil. Akhirnya, aku bisa melihat aksi duo pendekar Sambara lagi. Tidak ada lagi penyesalanku setelah ini. Suara Mbah Butolireng semakin lemah, dengan tubuhnya yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Aku mendengar ucapan itu sembari terus bertarung. Air mataku menetes menutupi dengan derasnya hujan dari Nyi Sendang Rangu. Bertahanlah, sebentar lagi Mbah Buto. Aku berucap saat melihat jalan yang sudah terbuka. Cahyo bersama Wanasura dan Wanasudra melompat menerjang Batara Naga yang sudah penuh luka dan menghajarnya sekuat tenaga. Danahan, jangan lupa kunjungi makam ayahmu di Bukit Batu. Ada burung jalak kecil yang akhir-akhir ini sering hinggap di batu nisan ayahmu. Gumam Butolireng sambil sedikit tersenyum. Nyi Sendang Rangu mendekati Butolireng dan beristirahat di bahu raksasa yang sangat besar itu. Pak Le berusaha tegar sembari memanggil Geni Baraloka untuk membakar satu lagi mata Batara Naga. Jurus pamungkas Bimo Pendekar Sambara, pembakar angkara Geni Baraloka, pendekar Bimo Sambara. Sebenarnya aku suka sama jurusmu itu. Bahkan aku hafal hingga saat ini. Ucap Butolireng lagi. Mendengar ucapan itu, seketika ketegaran Pak Le tergoyang. Ia mengusap air mata dengan tangannya sembari terus bertarung. Mbah Buto, kalau Rahwana punya kisah cinta sejati, maka kami juga punya kisah legenda raksasa Bukit Batu pelindung bumi, Butolireng. Ucap Cahyo, yang sedari tadi menyeka air matanya dengan sarungnya. Ada sebuah ilmu yang aku rindukan. Ilmu andalan ayahmu. Mantra yang mematikan untuk lawannya. Namun hembusan anginnya membuatku merasa tenang. Kata Butolireng. Aku mengerti ilmu yang ia maksud. Mungkin tidak ada salahnya aku menggunakan ilmu Bapak yang hampir tidak pernah kugunakan itu. Sebuah mantra aku bacakan tepat ketika Batara Naga menyerangku. Layaknya puisi yang tidak berhenti mengalun. Aku membacakan mantra yang menimbulkan angin besar di sekitar kami. Gembuh rumekso. Pukulan Batara Naga yang sudah mulai melemah terpental dengan angin yang datang dari jurus ini. Sisa anginnya berhembus dengan tenang ke arah Butolireng yang membuatnya semakin tersenyum. Api sisa ledakan meteor tadi terbawa terbang bersamaan dengan angin gambuh rumekso. Danan, arahkan ke azimat itu, kata Pak Le. Benar, api ini berasal dari korek api yang bisa membakar azimat itu. Aku pun mengarahkan api itu ke arah azimat Wayang Durga yang digenggam oleh Batara Naga dan membakarnya perlahan. Tidak, kerajaan terkuat di Setra Gondomayit harus bangkit, ucap Batara Naga. Namun Pak Le tetap mempertahankan api itu dengan ilmunya agar tetap menyala. Cahyo menepuk pundakku seolah memberi isyarat untuk mengakhiri pertempuran ini. Pak Le membakar kami dengan Geni Baraloka untuk memulihkan kekuatan kami, walau hanya sedikit. Sementara aku dan Cahyo menaiki tubuh Wanasura dan Wanasudra. Kerisku sudah dipenuhi kilatan cahaya putih, sementara Cahyo sudah menggunakan ilmu penguat raga pada dirinya dan kedua kera raksasa sahabatnya itu. Hanya kematian yang menunggu kalian di tempat ini.
ucap Batara Naga yang ternyata masih bisa berdiri dan menghadang kami. Ia menyelimuti lengannya dengan kekuatan hitam, mencoba menahan kami. Namun sebelum ia sempat menyerang, sukmaku sudah berpisah dengan ragaku dan membelah lengan Batara Naga. Belum sempat bereaksi, seketika Wanasura sudah melesat menghantamkan serangannya tepat di bagian leher Batara Naga dan melompat ke belakang makhluk itu. Saat ragaku kembali menarik sukmaku, Wanasura melemparkan tubuhku ke arah Batara Naga, tepat di arah jantungnya. Ini serangan terakhir. Aku melesat, bagaikan kilatan putih menembus jantung Batara Naga hingga berlubang. Di belakang, Wanasura dan Cahyo sudah bersiap menangkap tubuhku. Seketika Batara Naga tidak bergerak dan jatuh ke tanah. Matanya yang sudah terbakar dan berbagai luka di tubuhnya membuatnya benar-benar tidak berdaya. Setan-setan dari Setra Gondomayit lainnya akan membalas kalian, ucap Batara Naga yang kesadarannya mulai menghilang bersama tubuhnya yang menghitam seperti arang yang rapuh. Mengetahui pertarungan telah usai, kami pun menghampiri Butolireng yang sudah tidak mampu lagi bergerak. Aku tahu ilmu Pak Lek pun sama sekali tidak mampu untuk menolongnya. Kalian tahu betapa Butolireng tidak pernah meninggalkan Bukit Batu, ucap Nyi Sendang Rangu. Kami menggeleng sambil menitikan air mata. Selain karena menyukai tempat itu, Butolireng dikutuk bahwa ia akan menghadapi kematiannya saat meninggalkan Bukit Batu. Saat mengetahui tentang pertarungan ini, ia merasa ini adalah saat paling tepat untuk menggenapi kutukan itu. Jelas Nyi Sendang Rangu. Saat ini, aku tidak bisa berhenti tertawa. Kenapa kalian malah menangis? Akhirnya, aku bisa memiliki akhir yang indah seperti sahabatku, Bisma. Ini adalah hadiah terbesar, ucap Butolireng. Aku pun bersandar pada tubuh Butolireng di tengah hujan Nyi Sendang Rangu. Istirahatlah, Mbah. Kami akan tetap di sini sampai Eyang benar-benar terlelap, ucapku sambil bersender di antara bahu dan leher Butolireng. Cahyo, Wanasura, dan Wanasudra tertidur lelah di dada Butolireng. Sementara Pak Lek menempelkan dahinya di pipi Butolireng. Terima kasih, Pendekar Sambara. Tidak, aku salah. Terima kasih, 3 pendekar Jagat Segoro Demit. Sebuah ucapan terakhir sang raksasa penunggu Bukit Batu Desa Kandimaya. Sebuah legenda akan sosok raksasa yang memilih jalan hidupnya untuk melindungi kami. Kembali lagi bersama saya Adrian, penyiar favorit kalian di Radio Tengah Malam. Sebuah gempa besar yang berpusat di perbatasan Jawa Tengah terasa hampir oleh setengah penduduk Pulau Jawa. Penyebab gempa dan misterius, namun beberapa pendengar Radio Tengah Malam mengirim cerita menarik nih. Kalian percaya dengan adanya sosok lain yang hidup berdampingan dengan manusia? Atau malam ini yang bersanding dengan alam manusia? Ada yang mempercayai bahwa gempa kemarin disebabkan oleh pertarungan besar antara sosok Dedemit yang bangkit dari kerajaan Setra Gondomayit. Sebuah tempat yang diceritakan di kisah pewayangan sebagai kuburan terangker dan dihuni oleh Dedemit yang sudah ada sebelum peradaban manusia. Kebangkitan mereka digagalkan oleh sekelompok orang yang dititipi kemampuan oleh Yang Maha Pencipta untuk menjaga tanah ini dari makhluk-makhluk itu. Sebuah tugas tanggung jawab yang tidak terkira bebannya. Gempa yang berhenti menandakan mereka berhasil menggagalkan rencana itu. Sayangnya setelahnya ada beberapa dari mereka yang tidak kembali.
Yang pertama adalah pewaris dari pemilik padepokan Ki Joyo Talun, seorang dalang muda bernama Ki Joyo Sena. Kini padepokan tersebut telah hancur porak-poranda oleh pertarungan itu. Dan ketiga orang lainnya, mereka adalah teman-teman yang menolong saya saat kejadian di pabrik gula dulu. Cahyo, Pak Le, dan Danan. Orang-orang hebat yang tidak pernah bisa diam melihat orang lain yang membutuhkan bantuan dari mereka. Bila kalian mendengar kabar dari mereka, kalian bisa hubungi hotline kami di nomor berikut ini. Kami tim Radio Tengah Malam percaya mereka masih berjuang untuk kembali bersama kita. Ardian menghela nafas, berharap ada yang menemukan sosok ketiga temannya itu. Di belakangnya muncul sosok roh seorang pria mencoba menempuk bahunya. Mereka masih hidup. Aku bisa merasakannya. Ucap roh Nandar, mencoba menenangkan Ardian. Ardian pun mengangguk, matanya berkaca-kaca penuh harap untuk bertemu dengan penyelamatnya dulu lagi. Di sebuah desa di Jawa Barat. Mas Jagat, benar tidak bisa membuka dimensi itu lagi. Dirga masih menggerutu sambil mengupas singkong yang baru saja ia panen dari kebunnya bersama Mas Jagat yang tertidur di kursi kayu panjang di pinggir kebun. Yang bisa menghubungkan gerbang Jagat Segoro Demit hanya makhluk sekuat Nyi Sendang Rangu. Itu pun aku ragu, ia bisa membukanya lagi. Terbukanya gerbang Jagat Segoro Demit itu bencana, Dirga. Kita tidak tahu makhluk apa yang akan muncul dari sana. Lebih baik kita percaya dengan mereka. Kalau ada manusia yang bisa lolos dari alam itu, aku yakin itu adalah mereka. Balas Mas Jagat. Di kampung Nyai Jambrong, sebuah tendangan melesat ke arah seorang nenek tua. Hebatnya, ia menahan tendangan itu dengan tangan rentannya tanpa kesulitan sedikit pun. Sudah hampir seharian kita latihan. Kamu masih belum puas? Tanya Nyai Jambrong. Guntur mundur dan memasang kuda-kudanya lagi. Ada banyak makhluk di alam itu, Eyang. Semengerikan itu makhluk-makhluk yang dihadapi sama Mas Cahyo. Ucap Guntur, melanjutkan serangannya lagi yang bisa dengan mudah dihindari oleh Nyai Jambrong. Lantas, gimana? Nyai Jambrong lanjut melompat dan menendang Guntur. Kali ini ia bisa menghindar dengan sangat baik. Tidak seperti dulu saat Guntur masih menjadi bulan-bulanan serangan Nyai Jambrong. Aku baru merasakan kegunaan ilmu yang Eyang ajarkan saat itu. Aku ingin belajar lebih lagi untuk bisa sejajar dengan mereka. Akhirnya, matamu terbuka. Nyai Jambrong pun tersenyum. Aku harus bertambah kuat, Eyang. Sampai saat Mas Cahyo kembali, aku harus bisa menggantikan tugasnya. Jawab Guntur sambil terus melanjutkan latihannya. Terlihat dari sudut kebun, Arum sudah menunggu mereka sambil duduk manis memegang sebuah rantang menanti Guntur dan eyangnya yang pasti akan kelaparan setelah latihan itu. Di Lembah Keramat. Aku sudah memberikan kabar tentang kejadian kemarin ke teman-teman Radio Tengah Malam. Semoga saja ada kabar dari mereka. Ucap Ismi menjelaskan pada Dimas dan Rumi. Ya sudah, kita percayakan saja pada mereka. Balas Dimas. Mbah jangan ngelamun terus, mereka pasti selamat. Hibur Rumi. Bajiwo menghela nafas, menatap langit dan menikmati hembusan angin di teras rumahnya. Ternyata memang ada manusia semacam itu. Tidak memikirkan nyawanya sendiri dan tidak ragu menghadapi bencana sebesar itu. Ucap Bajiwo. Dimas dan Ismi duduk mendekat ke Bajiwo, ikut menikmati pemandangan langit dan hembusan angin yang membuat mereka merasa nyaman. Tanpa mereka, mungkin kita tidak bisa menikmati pemandangan ini dengan tenang seperti sekarang ini ya, Mbah. Ucap Ismi.
Dimas yang duduk di sebelah Mbah Jiwo sedikit melirik ke arah Ismi. Semoga mereka cepat kembali. Aku mau Pak Le juga jadi saksi saat aku ngelamar Ismi nanti. Ucap Dimas tiba-tiba. Seketika Ismi menoleh ke arah Dimas dengan wajahnya yang memerah. Mas Dimas serius? Tanya Rumi kaget. Mbah Jiwo hanya tersenyum melihat tingkah laku cucu-cucunya yang membuatnya sangat bersyukur bisa hidup di umurnya saat ini. Seriuslah, masa bohong? Aku ngambil kopi dulu ya. Balas Dimas yang segera masuk untuk menghindari pertanyaan lain, sembari menyembunyikan rasa malu atas ucapannya sendiri. Di depan hanya tersisa Rumi yang memandang Ismi dengan senyum meledek karena wajah salah tingkahnya yang terpampang jelas. Di tanah Dewata. Wajah, membuka gerbang dimensi itu adalah pelanggaran. Tidak ada satupun balian yang punya hak melakukan itu. Ucap seorang bapak yang cukup tua yang ditemui Pak Wajah. Wajah Pak Wajah terlihat kecewa mendengar pernyataan itu. Tapi Wi, alam ini berhutang pada mereka. Aku tahu ilmu Bali dan Jawa masih berhubungan erat. Hanya Melik setingkat Wi lah yang bisa membantu mereka. Pinta Pak Wajah. Walaupun kamu sudah kuanggap saudara sendiri, aku tetap tidak punya hak untuk melakukan hal itu. Hanya ada satu buah serat lontar yang memiliki petunjuk akan alam itu, dan aku tidak bisa menyerahkannya padamu. Orang itu segera mengenakan kasutnya dan berdiri meninggalkan pendopo pura tempat mereka berdialog. Mbah Wajah terlihat kecewa. Entah ia harus mencari petunjuk kemana lagi. Orang tadi adalah kenalannya yang paling mumpuni, yang mungkin bisa menolong Danan dan Cahyo. Namun sebelum meninggalkan tempat pendopo, tempat mereka berbincang tadi, Pak Wajah tersadar akan sebuah benda yang tertinggal di bekas tempat duduk temannya itu, sebuah gulungan serat telontar. Ia mengambilnya, dan aksara Jawa kuno tertulis di sana. Ia tahu, itu adalah serat yang membahas tentang alam jagat Segoro Demit. Pak Wajah pun tersenyum dan menoleh ke arah temannya yang masih bersiap menaiki sepedanya. Di ibu kota. Iya, Mbah. Teman-teman kantor Rijal sudah keluar dari rumah sakit. Dokter sampai heran bagaimana caranya mereka bisa selamat. Ucap Rijal pada seseorang di teleponnya. Bagus kalau begitu. Jaga dirimu baik-baik ya. Kalau ada apa-apa, jangan lupa bilang sama Mbah. Ucap Mbah Wijan kepada cucunya Rijal. Iya, Mbah. Nanti saat libur, Rijal mau ke sana. Rijal mau belajar lagi, biar bisa sehebat Danan. Ucap Rijal. Iya Mas Rijal, nanti Panji ceritain kerennya Mas Danan waktu melawan demit-demit itu. Dia bahkan punya teman sosok penjaga Bukit Batu dan penunggu sendang. Pokoknya teman Mas Rijal keren. Ucap Panji yang merebut telepon genggam dari tangan Mbah Wijan. Iya, tunggu Mas ya. Titip jagain Mbah. Iya Mas, siap. Rijal pun menutup telepon itu dan kembali bersama teman-temannya. Gimana Jal? Apakah belum ada kabar dari Danan? Vira bertanya. Rijal menggeleng dan dibalas dengan tatapan kecewa dari Rangga dan Dian. Tenang saja. Dia pasti kembali. Gua juga jamin kok. Alah, pede banget lo, Jal. Udah mulai bisa ngerawal. Tanya Rangga pada Rijal. Hahaha, ya enggak lah. Ini bukan ramalan. Ini namanya percaya. Dari kejadian kemarin-kemarin dan cerita Mbah, aku jadi tahu kalau Danan pasti selamat. Pokoknya kalau Danan kembali kita harus pesta. Gua yang traktir. Ucap Vira. Dian pun menimpali.
Tapi kalau sama Danan, pestanya bukan di klub loh, tapi di tenda biru pinggir jalan. Ucap Dian. Loh, kok gitu? Iya, Pak Pandi cerita kalau dia lebih suka makan di tempat begituan daripada di kafe. Wah, idaman perempuan banget ya. Rajin kerja, jago bela diri, sederhana lagi. Ucap Vira. Rangga tiba-tiba batuk dan segera mengambil gelasnya. Kami tahu itu batuk yang dibuat-buat untuk menyindir Vira. Semoga saja tidak lama lagi Danan akan ikut bergabung dengan kami di sini, menemani perbincangan pelepas setelah kami. Padepokan Ki Joyo Talun. Mbak Naya, saya pamit dulu ya. Ucap seorang warga yang membantu merapikan bangunan Padepokan Ki Joyo Talun. Mbak, saya pamit juga. Mbak ndak masuk, sudah malam loh Mbak. Ucap seorang lagi. Monggo Mas, saya masih mau di sini. Enak udaranya. Balas Naya dengan memaksakan senyumnya. Saat mulai sepi, ia terduduk sendiri menatap rembulan. Padepokan yang sudah menjadi rumah keduanya kini telah hancur. Keberadaan Danan dan Sena sama sekali tidak ia ketahui. Seketika itu, malam itu terasa begitu dingin untuk Naya. Kok jadi ngene, Thomas? Keluhnya pada dinginnya malam saat itu. Naya terus menyeka air matanya dan berusaha untuk tegar. Ia pun menyembunyikan kesedihannya itu dan berdiri, bersiap membantu orang-orang yang berada di dalam. Sebelum sempat masuk, terdengar suara sepeda motor dari seseorang memboncengkan seorang anak perempuan. Mas Jatmiko, kok tumben? Iya nih, si gendis aneh banget. Katanya minta ketemu Mbak Naya, mau ngajak ke pendopo desa. Naya menoleh pada gendis yang segera turun menggandeng Naya. Ayo Mbak Naya, ikut gendis. Emang ada apa, Cak Ayu? Ikut aja dulu. Ajak teman-teman yang lain juga. Paksa gendis. Naya terlihat bingung mendengar ajakan gendis. Sudah, kita ikut apa kata gendis aja. Sekalian jalan-jalan. Anak-anak, biar istirahat dulu. Ucap Mas Tono yang menghampiri Jatmiko. Mendengar ucapan Mas Tono, Naya pun setuju. Mereka pun meninggalkan pekerjaan mereka dan menggunakan kendaraannya masing-masing untuk mengikuti Jatmiko dan Gendis. Mereka melewati sebuah desa tempat tragedi kematian Nyai Lindri dulu dan memasuki hutan desa yang tembus ke sebuah tempat cukup lapang. Ada sebuah pendopo tua di sana yang berbatasan dengan jurang dengan pemandangan langit malam. Di sini ada apa, Gendis? Gendis tidak menjawab pertanyaan Naya. Ia seperti berkomunikasi dengan suatu sosok tak kasat mata di dekat tempat itu. Tak lama setelahnya, terlihat kilatan berwarna ungu tepat di dalam pendopo itu. Oh, itu apa Naya? Jatmiko bertanya dengan kaget. Nggak tahu Mas Jatmiko. Jawab Naya sambil menggeleng. Kilatan itu berubah menjadi sebuah lubang seukuran genggaman tangan. Sekilas terlihat ada alam lain di tempat itu. Sayangnya lubang itu kembali menutup bersamaan dengan munculnya sosok jasad yang terbaring di pendopo itu. Mas Sena, ucap Mas Tono yang segera menyadari sosok itu. Seketika semua anggota padepokan menghampiri tubuh itu dan menangis. Mereka sudah tahu saat di Jagat Segoro Demit, Sena sudah sangat terluka parah. Namun mereka masih berharap Sena masih bisa diselamatkan. Mas Sena, terus siapa yang akan dalangin anggota wayang kita? Siapa lagi yang mau mengurus anak-anak yatim seperti kami dan mendidik hingga seperti ini? Aku belum siap ninggalin padepokan. Berbagai tangisan terdengar di tempat itu. Naya pun menitikkan air mata tanpa henti. Namun Naya sadar akan sebuah benda yang diikatkan di baju Sena. Beberapa daun kering berukuran besar digulung menjadi satu.
Ia mengambil daun itu dan melihat ada tulisan di atasnya. Untuk Naya. Mohon maaf. Mas belum bisa menepati janji Mas. Sepertinya Mas masih harus berjuang sedikit lagi untuk melihat wajah ayu Dek Naya. Dek Naya nggak usah khawatir. Di sini ada Cahyo, Pak Le, yang tidak henti-hentinya membuat Mas Danan tertawa. Ada juga Nyi Sendang Rangu yang mulai ketahuan bawelnya setelah cukup lama kami bertualang bersama. Makanya Dek Naya nggak boleh sedih. Mas Danan yang lain pasti akan mencari jalan keluar dari alam ini secepat mungkin. Pokoknya suatu cara terbaik yang tidak memberi hal buruk ke alam kita. Kalau boleh, Mas titip ibu. Sering-sering nelpon dia ya. Mas akan lebih senang kalau Dek Naya mau mampir nemuin ibu. Tolong bilang ke ibu agar tidak usah khawatir. Anaknya ini sudah sehebat ayahnya. Dan tolong titipkan pesan serupa untuk bule juga. Oh iya, Mas juga ingat. Waktu itu di desa Kandimaya, Bapak dan Pak Le ngajak aku keliling desa menyembuhkan beberapa warga yang kesurupan. Saat Pak Le dan Bapak lagi ngajarin Cahyo, ada seorang anak kecil menangis sendiri di kebun belakang. Itu Naya kan? Kamu masih ingat gak? Waktu itu Mas Danan metikin bunga cempaka yang ada di depan dan makein itu ke telinga Naya. Pas Mas bilang kamu cantik kalau make kembang itu kalau tersenyum. Tangisan Naya langsung berhenti. Setelah itu, Naya ngajak Mas Danan nyari kembang lebih banyak. Sampai Mas Danan dimarahin bapak karena pulang kemalaman. Sekarang utang Mas lunas ya. Kalau Naya tahu, bunga cempaka itu atau yang sering Mas sebut dengan kembang kantil, itu berarti sebuah ikatan loh. Mungkin itu juga yang membuat Naya terus mengingat Mas. Dan semoga ikatan itu juga menghubungkan kita hingga pertemuan kita nanti. Saat itu, air mata menetes di daun kering itu. Ingat Mas Danan, ingat. Naya ingat itu semua. Ucap Naya sambil berusaha menahan tangisnya. Naya ingat semua pertemuan kita sejak kecil. Karena Naya tahu Tuhan meninggalkan rasa ini pada Naya dengan maksud yang indah. Naya juga akan berjuang seperti Mas Danan. Naya gak akan cengeng. Naya tunggu Mas Danan sampai Tuhan mempertemukan kita lagi. Gendis mendekat ke arah Naya dan memeluk Naya. Naya meresponnya dengan mengelus kepala Gendis dan tersenyum di dalam tangisnya. Ia pun mengusap air matanya dan memanggil teman-temannya. Mas Tono, Naya mau ke desa Kandimaya. Wah, desa Kandimaya? Desanya Ki Darubaya? Tanya Tono memastikan. Naya mengangguk. Seluruh teman-teman Sena itu berkumpul mendekati Naya. Naya mau belajar sama Nyai Kirana. Suatu saat Naya lebih pintar. Naya akan mengajarkan ilmu yang Naya punya lagi di padepokan ini. Saat itu seluruh teman-teman Sena saling menatap dan berbincang satu sama lain. Kami ikut Naya. Kami juga ingin belajar banyak dari Ki Darubaya. Saat sudah memiliki kemampuan yang pantas, kita bangkitkan lagi padepokan Ki Jaya Talun. Ucap mereka. Naya pun tersenyum. Gelapnya langit malam yang sedari tadi ia rasa suram, berbalik menjadi pemandangan yang indah dengan secarik surat dari Danan. Setra Gondomayit. Sekarang nama itu tidak lagi mengenai sebuah tempat yang menyeramkan. Bukan sosok dedemit yang dibicarakan saat manusia berbicara tentang tempat itu. Kisah sejarah mengerikan tentang Setra Gondomayit pun hanya tersisa di jagat pewayangan. Saat ini Setra Gondomayit dipercaya merupakan tempat di mana roh manusia memulai perjalanan ke alam baka untuk menjadi harum, disucikan. Sayangnya masih banyak yang datang ke tempat itu untuk mencari ilmu, kesaktian,
dan melakukan ritual. Keberadaan orang-orang seperti itulah yang akan terus dimanfaatkan oleh jin atau dedemit untuk menyesatkan manusia dari jalan yang seharusnya. Alam jagat Segoro Demit. Pak Le, lihat itu. Ada yang bentuknya kayak kuda, tapi kepalanya kayak buto. Ucap Cahyo yang melihat padang tandus dari atas pohon kering yang ia panjat. Pak Le jadi ingat tarian Jawa Timur yang namanya Turonggo Yakso. Bentuk kudanya kayak begitu. Sudah, jangan aneh-aneh. Cepat medun. Belum, Pak Le. Belum ketemu yang mirip sama Pak Le. Balas Cahyo. Seketika Pak Lek menendang pohon yang Cahyo naiki dan membuatnya terjatuh dari pohon itu. Brak! Aduh, sakit Pak Le. Kan Cahyo bercanda Pak Le. Aku tidak henti-hentinya tertawa melihat tingkah mereka. Nyi Sendang Rango pun terhibur dengan kelakuan mereka berdua. Tak kirain kalau sandal Pak Le udah habis bakal aman toh. Makanya Jul, kamu jangan berani-berani. Aku meledek Panjul. Di tengah perbincangan kami, tiba-tiba Kliwon datang dengan membawakan beberapa buah-buahan yang terlihat hampir kering. Iya, kami bisa berharap makanan apa dari alam seperti ini. Setidaknya Kliwon cukup hebat bisa menemukan sesuatu yang bisa kami makan untuk bertahan hidup di tempat ini. Gerombolan demit itu sudah pergi. Ayo kita lanjut. Ajak Nyi Sendang Rango. Wanasura pun kembali keluar dari tubuh Cahyo, dan Kliwon seketika kembali ke wujud kera raksasa. Kami semua menaiki tubuh mereka dan melanjutkan perjalanan. Entah apa yang akan kami temukan lagi setelah ini. Apakah jalan kembali menuju alam kami? Atau malah sebuah petualangan baru di jagat Segoro Demit? Cerita ini tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezekinya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.